Bagaimana jika ini bukan hidup yang kamu inginkan? Genji Monogatari adalah sebuah mahakarya literasi Jepang yang ditulis oleh Murasaki Shikibu pada awal abad ke-11. Dianggap sebagai novel pertama di dunia, novel ini menceritakan konsep Ikiryo, yaitu adalah sebuah hantu yang diperoleh dari seseorang yang masih hidup. Konsep Ikiryo menjadi sebuah landasan untuk novel tahun 2002 Haruki Murakami berjudul Kafka on the Shore. Berselang-seling antara dua alur paralel, Kafka on the Shore menceritakan kisah Kafka Tamura, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang melarikan diri dari rumah, dan Nakata, seorang pria tua yang tidak bisa membaca, namun mempunyai kekuatan luar biasa untuk berbicara kepada kucing yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami saat dia masih kecil. Cerita ini dimulai dengan perkenalan kita kepada Kafka Tamura dan alter egonya bernama Crow. Menariknya, Kafka dalam bahasa Ceko adalah burung gagak, yang dalam bahasa Inggris adalah crow. Crow adalah pesona yang dibayangkan sebagai diri dia yang lebih bijak dan lebih mampu. Hal ini dikarenakan kebencian dia kepada ayahnya sendiri, karena ayahnya memberitahu dia saat dia masih kecil bahwa dia akan membunuh ayahnya dengan ibu dan kakaknya yang berdua meninggalkan dia saat dia berumur 4 tahun. Kafka melarikan dirinya ke kota Takamatsu di Pulau Shikoku. Beberapa hari kemudian, Kafka menonton berita di TV bahwa ayahnya telah meninggal dunia, ditusuk dengan pisau di rumahnya. Kafka mengakhiri perjalanannya di perpustakaan peringatan Komura, di mana dia berteman dengan resepsionisnya bernama Oshima dan seorang wanita tua bernama Nyonya Seiki. Kafka diajak untuk menjadi penjaga dan tinggal di sana. Dalam jangka waktu yang sama, Nakata, seorang pria tua yang lupa semua ingatannya karena kecelakaan yang dialami saat dia masih kecil, sedang mencari seekor kucing yang hilang. Selama berhari-hari Nakata berjuang, dibantu oleh kucing-kucing sekitar. Namun, dia diculik oleh seorang pria bernama Johnny Walker yang hobi menyiksakan kucing, dan dia menantangkan Nakata bahwa jika Nakata tidak membunuhnya, dia akan membunuh kucing yang Nakata sedang cari. Nakata pun membunuhnya dengan menusuk pisau ke perutnya, dan Nakata pun juga melarikan dirinya. Nakata merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, dan untuk memperbaiki masalah itu dia perlu batu pintu masuk. Namun dia tidak tahu di mana keberadaan batu ini. Dalam perjalanannya, Nakata berhasil menemukan batu ini dengan bantuan seorang pengendara truk bernama Hoshino. Nakata dan Hoshino kabur ke kota Takamatsu karena Nakata masih dicari oleh polisi atas pembunuhannya. Mereka dibantu oleh seseorang bernama Colonel Sanders dan disewakan sebuah apartemen di mana mereka membuka pintu masuk untuk menyelesaikan semua masalah ini. Balik ke Kafka, setiap subuh roh seorang gadis menghantungkan Kafka. Namun dia malah jatuh cinta dengan roh ini. Setelah melihatnya lebih jelas, roh ini adalah hantu masa muda Nyonya Seiki, sebuah ikiryo yang disebabkan oleh rasa sedih Nyonya Seiki atas kematian cinta pertamanya yang juga bernama Kafka. Setelah beberapa hari kejadian ini berulang, diri Nyonya Seiki yang asli datang ke kamar Kafka dan mereka berdua Dalam teori Kafka, hal ini melengkapkan kutukan ayahnya. Dengan kata lain, hal yang paling dia takutkan dalam dunia ini beneran terjadi kepadanya. Kafka dibawa Oshima ke kabin di perhutanan, karena Kafka sedang dicari oleh kepolisian atas kematian ayahnya. Kafka penasaran dan masuk ke dalam perhutanan, di mana dia bertemu dengan dua prajurit yang membantunya untuk masuk ke dalam dunia roh. Pada waktu yang bersamaan, Nakata dan Hoshino tiba di perpustakaan peringatan Komura. Dia bertemu dengan Nyonya Seiki, yang saat sekali melihatnya, langsung mengenalnya dan undang dia untuk masuk ke kantornya. Nakata menjelaskan bahwa untuk menutup batu pintu masuk, mereka harus damai dengan hidup mereka. Sejak kematian kekasihnya, jiwa Nyonya Seiki sudah meninggal dunia. Nyonya Seiki menggunakan batu pintu masuk untuk dapat kembali dengan kekasihnya. Namun, kejadian ini mengakibatkan banyak kecelakaan. Salah satunya adalah kecelakaan yang menyebabkan Nakata untuk lupa semua ingatannya, merampokkan dia dari kehidupan di mana dia dapat membaca dan bersama dengan keluarganya. Nyonya Seiki dan Nakata tidak dapat move on dari tragedi mereka masing-masing, dan karena itu mereka menjalankan hidup yang tidak bermakna. Nyonya Seiki memberikan Nakata buku hariannya dan memintanya untuk membakar buku harian itu supaya dia dapat damai dengan hidupnya. Nakata dan Hoshino pergi dari perpustakaan untuk membakar buku hariannya, dan mereka kembali ke apartemen mereka. Hoshino tidur dan saat dia bangun, dia melihat bahwa Nakata telah meninggal dunia. Nyonya Seiki pun juga sudah meninggal dunia. Di meja kantornya ditemukan oleh Oshima. Hoshino tidak ingin percaya bahwa Nakata sudah meninggal, namun dia harus terima kenyataan ini dan selesaikan misi mereka untuk menutup pintu masuk dunia roh. Dalam dunia roh, Kafka bertemu dengan roh Nyonya Seiki yang telah meninggal, dan diberitahu bahwa ia perlu kembali ke dunia nyata dan tidak mengulang kesalahan Nyonya Seiki dulu. Walaupun 15 tahun ini, Kafka menyesal bahwa dia tidak pernah memiliki keluarga yang mencintainya, dan hal terburuk yang dapat terjadi sudah terjadi kepadanya. Dia tidak boleh menyerah dan harus hidup sesuai dengan yang dia impikan. Dengan ini, Kafka kembali ke kabinnya dan mulai perjalanannya kembali ke perpustakaan peringatan Komura. Hoshino berhasil menutup pintu masuk dunia roh. Kafka tiba di perpustakaan di mana dia bertemu dengan Oshima yang memberitahunya bahwa Nyonya Seiki telah wafat. Namun dia sudah tahu itu. Kafka memberitahu Oshima bahwa dia akan kembali ke Tokyo untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ayahnya dan kembali sekolah. Oshima senang melihat Kafka senyum untuk pertama kalinya. Dia bilang bahwa jika Kafka sudah selesai sekolah, dia dapat kembali ke perpustakaan untuk kerja atau ngobrol saja. Kafka berjanji untuk kembali, dan dia tidak akan lupa bantuan Oshima dan Nyonya Seiki dalam petualangan ini. Demikianlah ringkasan dan interpretasi saya dari novel Kafka on the Shore. Saya Hernando Rikyona, dan terima kasih sudah menonton.